Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwanto Hidayat. NIM 20102010044. Kelas B1 semester 4. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar rangkaian ini menggunakan aplikasi LTSpace. Oke, sekarang kita buka aplikasinya, maka akan tampil jendela seperti ini. Kemudian klik new schematic, tambahkan komponen dengan cara klik ini komponen, kemudian cari ini tegangan atau volt, kita cari voltage. Kemudian klik OK. Taruh di sini, terus klik kanan. Kemudian kita lihat lagi di sini butuh R1, R2, R3 dan diode. Oke, kemudian kita tambahkan resistor. Ini ada tulisan res. Oke. R1 bisa, kalau kita ingin memutar kita tekan CTRL plus R. Kemudian kita putar lagi untuk R2. CTRL plus R. Ini untuk R3. Kemudian kita tambahkan komponen dioda. Kita bisa ambil di sini dioda. Nah, ini dioda ini, atau bisa kita ambil dioda yang ada di atas. Oke, sebagai contoh saya ambil di sini di library-nya, terus kita klik OK, kita putar, kemudian kita klik. Setelah kita susun komponennya dengan rapi, kemudian kita sambungkan menggunakan wire, gambar pensil. Kita tekan, terus kemudian dari titik komponen ini kita tarik, kita dipaskan dulu di komponen yang ingin kita sambungkan, terus kita langsung terus gini. Bisa, kalau untuk ini bisa langsung nyambung untuk aplikasi ini kelebihannya, jadi nggak usah satu persatu, ya otomatis nyambung sendiri. Kemudian kita tinggal sambung yang R2, terus sambungkan yang R21 nya, kemudian diberi ground. Kita klik, kemudian klik kanan dan diberi ground. Oke, klik kanan, sambungkan menggunakan wire, klik, terus kemudian klik, sehingga rangkaiannya sudah jadi. Oke, sekarang kita rubah ukuran dari resistor ini, arahkan kursor pada komponen resistor hingga membentuk telunjuk. Kemudian klik kanan, resistan ini ukuran resistor, toleransi ini toleransi resistor, power rate ini dayanya resistor. Jadi bisa yang pertama itu 6 kilo, toleransinya 1%, powernya saya buat 0,5 watt. Kemudian klik OK. Yang kedua klik kanan, R kedua 3 kilo, toleransinya 1%, rating powernya 0,5. Oke. Kemudian yang R3 resistansinya 1 kilo, kemudian toleransinya 1%, rating powernya 0,5. Oke, atau setengah watt. Kita mungkin klik OK. Kita atur tegangannya, kita menggunakan DC dengan tegangan 36 volt. Oke, kita cocokkan dulu. Sudah benar. Setelah dirasa ukuran resistornya sudah benar dan rangkaiannya sudah benar, kita bisa mulai simulasi dengan cara klik simulate, edit simulate CMD, kemudian tekan DC output.
Jadi ini akan memunculkan DC data tegangan DC. Kita klik OK, kita seret di bawah, kemudian kita klik simulate run gambar orang berlari, maka di sini akan tampil tegangan DC-nya pada VN01 tegangan 36, V034, V024, VN033, dan ini arus untuk D1, R2, R1, R3, dan arus pada V1. Oke, setelah kita bisa tahu data ini, kemudian kita juga bisa mencoba simulasi. Kita tekan simulasi CMD, kita bisa coba simulasi transiennya dengan top stemnya 100 milisecond, maksimumnya 100 milisecond. Kemudian kita bisa tekan OK, kita paskan di atasnya sini, terserah ya mau ditaruh di mana. Kita bisa mulai simulasi dan bisa dilihat di sini akan muncul kotak hitam grafnya. Kalau ingin mengukur tegangan pada resistor 1, kita bisa menggunakan probe merah ini, digeser kursor kita hingga ke kabel ke wire depan R1, kita tekan, klik, kemudian kita geser ke kanan, kita tahan ke kaki yang satunya, kita lepas, maka tegangan pada R1 dibaca sekitar 31,54, tiba 31,53 berapa ya, sekitar segitu. Untuk membaca, misal saya ingin membaca resistor 3 tegangan resistor, kita tekan di sini deh. Kemudian kita tahan, klik kanan, tahan, klik kiri, tahan, kemudian pas yang satunya taruh di kaki satunya, hingga berwarna hitam, kemudian kita lepas, maka akan muncul di sini dengan VN03. Di sini terbaca sekitar 3 volt lebih dikit. Nah, terus kemudian kita ingin mengetahui arus yang mengalir melalui R1. Di sini ada gambar tang ampere. Kita bisa tahu arus yang mengalir pada R1. Jadi ada tang ampere, kita klik langsung pada resistornya, maka IR1 akan muncul dengan warna merah di sini. Kita bisa tahu arusnya sekitar min 5,2, di bawah min 5,2, bisa min 5,1, min 5,2 berapa gitu ya, mendekati. Kemudian kita mau tahu arus pada R3, kita bisa klik, maka muncul arus pada R3 dengan warna hijau, agak mudah. Mungkin kalau kita ingin zoom, kita bisa besarkan seperti ini, kita bisa fit. Nah, kita jadi tahu mana arus R3, kan warnanya seperti ini. Nah, dia ada di atas sini. Kalau kita bisa lihat di sini ada untuk garis vertikalnya dia sebesar min 3,7, berarti berada di atas sini. Oke. Sekarang kita sudah bisa tahu arus, kemudian bagaimana cara melihat daya pada R1. Kita bisa menekan Alt CTR, Alt, kemudian sampai ada tanda seperti termometer, diletakkan pada R1 sampai ada tanda seperti termometer, kemudian diklik, maka daya di sini akan muncul, daya berwarna pink. Kita bisa klik daya pada R1 sebesar
165,79915 miliwatt. Itu daya yang ditanggung oleh R1. Tadi daya kemampuan R1-nya 0,5 sehingga dia masih mampu menanggung beban sebesar 165 miliwatt. Setelah kita tahu daya, kita juga bisa mengetahui misal diberi input AC, tegangan AC, kita juga bisa tahu gelombang bentuknya seperti apa. Jadi kita bisa klik kanan, kita advance, bisa pakai sin, DC offset di 00, amplitudenya misalnya 10 dengan frekuensi 1, kemudian klik OK, maka kita masukkan grafik. Oke, grafik pada kita bisa ambil di R1 ini. Bentar, nggak muncul. Kita bisa tambahkan grafiknya sin for frekuensi 1. Kalau bisa coba dikasih frekuensi 100. Jadi kita tahu frekuensinya 100. Bagaimana dengan cara klik ini VN1 berarti volt 1, klik OK, maka harus muncul frekuensinya pada 1. Kita cek dulu di sini kan. Kita bisa masukkan graf. Coba cek AC analisa, kita pakai transient aja. Oke, kita bisa coba klik di sini. Atau kemarin seperti ini, begini. Kita coba ulangi. Coba kita klik ini. Nah, maka jadi sinyal yang ada di sini itu bentuknya sinus seperti ini. Kemudian setelah melewati dioda menjadi seperti ini, terpotong. Jadi puncak positif yang keluar, kemudian negatif yang terpotong karena ada dioda. Sehingga yang mengalir pada R3 ini hanya tegangan puncaknya saja. Kita juga bisa lihat di sini. Nah, bagaimana bentuk gelombangnya. Seperti itu. Kita bisa juga beri inputan sinus. Di sini kita juga bisa merubah-rubah, bisa pakai pulse, bisa pakai XP, SFFM, PWL file, bisa kita menggunakan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.